Baik jemaah sekalian, kita awali majelis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Jamaah kaum muslimin, keluarga besar Masjid Al-Falah Sektor 6 yang dicintai Allah, para pengurus, para sesepuh, tanda sesepuh itu nyandar semua. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada pada hari Sabtu terakhir di bulan Muharram. Ini Sabtu terakhir Pak Muharram. Dan ini rangkaian bulan haram terakhir yang sudah kita lewati dari Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Satu lagi bulan haram tapi nanti, yaitu bulan Rajab. Kalau bulan haram itu Al-Muharram hanya 29 hari, maka tepat hari Rabu 16 itu tanggal 1 Safar. Tapi kalau 30 hari berarti pas kemerdekaan 17 Agustus tanggal 1 Safar. Apa arti 1 Safar? Kalau sudah masuk 1 Safar itu sama dengan 8 bulan menuju Ramadan. Nah, itu aja saya kasih tahu. 8 bulan menuju Ramadan. Insyaallah sehat-sehat semua. Pagi hari ini kita sedikit belajar tentang semangat perjuangan dalam keluarga. Karena kemerdekaan itu diraih dengan perjuangan. Di seluruh dunia ini, kenapa Indonesia itu kalau 17 Agustus bangganya luar biasa. Di antara negara yang dapat kemerdekaan karena perjuangan, Pak, sedikit sekali, Pak. Malaysia itu walaupun bangga dengan segala macam, itu dia nggak merdeka dengan perjuangan, Pak. Gitu, Pak. Di antara negara yang benar-benar berjuang sampai meraih kemerdekaan itu Indonesia. Takbir! Merdeka! Wah, cakep, Masya Allah. Ini pesan Pak Erwin, bagian rangkaian daripada melaksanakan HUT Republik Indonesia yang ke-78. Kemarin ada jamaah kita, anaknya tinggal di Yasmin, bapaknya tinggal dekat kami di Taman Cimanggu. Itu lahir tanggal 18 Agustus tahun 45. Wafat kemarin menjelang 78 tahun. Masya Allah. Saya lihat di
letnan kolonel. Dia telah berjuang luar biasa. Pertanyaannya Ustaz, apa semangat perjuangan? Nah, ini berbagi sedikit lah. Bersyukurlah, berbanggalah kalau kita punya seorang ayah yang memberikan kesan perjuangan dalam hidup anaknya. Tak ada contoh, tak ada figur yang membuat seorang anak bisa memaknai sebuah perjuangan kecuali dia melihat ayahnya yang luar biasa. Makanya kalau pulang kampung tuh biasanya buka lemari bapak. Saya buka lemari bapak. Kata ibu, ingin lihat ini. Saya lihat apa yang dia tinggalkan. Itu semua bajunya apa tuh kesan itu perjuangan. Tapi kalau pergi ke dapur itu yang bikin nangis lihat cangkul tua yang sudah berkarat. Saya bilang sama ibu, kenapa ini nggak dibuang aja? Jangan, itu nak yang bikin kau jadi sarjana. Begitulah Pak, ya perjuangan. Tapi itu semua Pak sederhana ya begitu. Yang mahal itu apa? Ini dia. Tak ada perjuangan yang paling besar seorang ayah pada anak-anaknya kecuali dia mewariskan hidayah. Dia menjaga. Hadisnya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dengan keadaan fitrah. Lihat berikutnya, fa'abawahu. Kedua orang tuanya lah yang nanti akan membuat dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kalau seorang ayah mampu menjaga fitrah anaknya, hidup dengan hidayah, luar biasa. Itu yang paling mahal. Menjaga hidayah. Makanya memilih sekolah, menjaga hidayah. Bahkan ketika anaknya sudah berhasil pun untuk menikah, orientasinya menjaga hidayah. Karena menjaga hidayah itu tidak mudah Pak. Tidak mudah. Kalau sampai bapak wafat, anak-anak ditinggalkan dalam keadaan ternaungi oleh hidayah, itu luar biasa. Kadang-kadang ada pekerjaan yang kalau kita lihat risikonya terlalu tinggi. Kenapa? Habis anak saya. Jaga baik-baik Pak. Karena hidayah itu barang mahal Pak. Khotbah itu Pak, tiap Jumat khotib berpesan tuh kadang kita anggap biasa itu. Apa kata khotib? Wala tamutunna illa wa antum. Cuma gak dibahas sama beliau. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Karena beban yang paling berat bagi seorang ayah itu bukan beban memberi makan sebenarnya. Beban yang paling berat bagi seorang ayah itu adalah ku anfusakum wa ahlikum. Nah, Rasulullah lahir sudah tidak punya ayah. Tapi ada satu sosok lebih dari seorang ayah. Siapa dia? Abu Thalib. 8 tahun usia Nabi sampai 50 tahun, 42 tahun Abu Thalib menjaga Nabi. Saya berani mengatakan menjaga karena sampai Nabi jadi Rasul, sampai Abu Thalib wafat, nggak ada satupun orang Quraisy yang boleh mencolek Nabi. Itulah kedudukan orang tua Pak. Kenapa? Karena Abu Thalib orang yang paling dihormati di Quraisy. Masih ingat Pak, bagaimana ketika gosip itu tersebar di Quraisy? Gosip apa itu? Tak ada gosip yang paling semua orang membicarakan kecuali gosip ketika Khadijah jatuh cinta. Kalau Khadijah kan jatuh cinta, kalau ibu-ibu jatuh bangun. Coba kita lihat apa gosipnya.
Karena semua laki-laki itu pingin sekali menikahi Khadijah, tapi Khadijah sudah 2 kali menikah dan dia menutup, dia fokus pada bisnisnya. Tapi pekan-pekan itu orang Quraisy membicarakan Khadijah jatuh cinta lagi. Ternyata yang digosipkan adalah ponakannya Abu Thalib. Kata Abu Thalib memanggil Sofia, "Ya Sofia, kamu temuin Khadijah langsung. Tanyakan padanya, apa betul gosip itu? Apa betul dia mencintai ponakan kita? Kok bisa Khadijah mencintai Nabi? Karena Nabi itu bekerja dengan Khadijah." Jadi Abu Thalib itu datang kepada Khadijah, "Ya Khadijah, berapa kau bayar pegawaimu termahal?" Kata Khadijah, "Pegawaiku paling lama bekerja denganku, aku bayar 2 ekor unta." Kata Abu Thalib, "Kalau begitu, ponakanku ini akan membawa perdaganganmu makin maju, asal kau bayar dia 4 ekor unta." Masya Allah. Luar biasa itu Abu Thalib. Di awal-awal perdagangan, Khadijah menyiapkan seorang asisten yang paling dia percaya, namanya Maisarah. Tapi bukan perempuan. Namanya aja seperti nama perempuan. Di awal perdagangan, Khadijah melakukan pengecekan barang terjual apa semua. Luar biasa. Lebih dari 3 bulan perdagangan Khadijah luar biasa. Dan Khadijah memantau semua barang. Tapi 3 bulan berikutnya Khadijah sudah gak nanya barang. Dia mulai nanya, tidurnya gimana? Yang namanya apa? Begitu. Sampai kemudian, memang dulu gak ada grup medsos, Pak. Tapi perubahan Khadijah mulai nanya Muhammad terus menerus, mulai tersebar. Luar biasa itu, Pak. Sampai Sofia datang kepada Khadijah dengan membawa nama besar keluarga Abdul Muthalib. Kata Sofia, "Ya Khadijah, kami tahu engkau orang terkaya di Quraisy." Begitu cara wanita Arab memuliakan orang yang ingin disampaikan. Tapi engkau tahu juga, kami keluarga paling terhormat di Quraisy. Masya Allah. Abu Thalib tidak suka gosip itu melanda ponakannya. "Apa betul kau mencintai ponakan kami?" Apa jawab Khadijah? "Ya Sofia, sampaikan salam hormatku pada Abu Thalib. Beritahukan kepadanya, kalau sampai aku tidak jadi menikah dengan Muhammad, apalah arti sisa hidupku ini." Apa tuh? Kalau kita sebut dengan satu kalimat, apa namanya? Kata orang Lewelian, falling in love. Masya Allah. Itu yang paling bahaya kalau janda jatuh cinta lagi. Bahaya banget. Kalau duda jatuh cinta itu biasa. Bapak-bapak, saya ingin ceritakan bagaimana Abu Thalib memposisikan dirinya. Ini sejarah ini 2 riwayat ya. Ada yang bilang 20 ekor. Tapi kalau kita lihat semua beberapa kitab sejarah, lebih banyak menyebutkan 40 ekor. Abu Thalib tidak ingin ponakannya Muhammad dibilang orang Arab numpang hidup pada janda kaya. Maka dia mengumpulkan 40 ekor unta terbaik melamar Khadijah. 150 juta kali 46 miliar. Orang Quraisy pada waktu itu heboh. Apa kata mereka? Tak ada seorang ayah lebih mencintai anaknya kecuali Abu Thalib mencintai Muhammad. Ditulis Ar-Rijal Haula Rasul, bagaimana Abu Thalib lebih menyayangi Muhammad ketimbang Ali bin Abi Thalib ataupun Ja'far bin Abi Thalib. Begitu. Karena pada usia 12 tahun Abu Thalib ketemu dengan Bukhairah di Syam.
Disitulah Abu Thalib. Bayangkan dari 12 tahun Abu Thalib sudah tahu bahwa ini Nabi. Apa tanda Nabi itu? Bagaimana Bukhairah bisa mengetahui Nabi? Ingat, pendeta-pendeta Nasrani itu mereka mengenal Nabi ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka. Jadi Bukhairah itu lihat, kok ini kabilah dagang ini beda dengan yang lain. Setiap mereka berjalan, awal itu ikut menaungi. Maka kemudian Bukhairah menyuruh murid-muridnya menyiapkan makanan. Kenapa? Kita akan menyambut kafilah dagang ini. Dia tahu di Taurat, calon nabi itu selalu dinaungi awan kalau dia berjalan. Masuklah mereka di gereja, dijamu makanan. Tapi Bukhairah kaget, kenapa gereja tidak dinaungi awan? Tanyalah Bukhairah, berapa jumlah kalian? Apakah masih ada yang di luar? Ada, anak kecil 12 tahun lagi. Dia yang menjaga barang-barang kami. Tanpa sepengetahuan mereka, Bukhairah keluar menemui anak kecil itu. Dan dia memaksakan, dia melihat gereja tidak dinaungi awan, tapi anak kecil ini masih dinaungi awan. Makin yakin, jangan-jangan ini Rasul terakhir yang dijanjikan. Dia memaksa membuka baju belakang Nabi, ada daging sebesar bola kasti. Kalau yang muda-muda tidak tahu bola kasti, yang tua-tua tahu lah bola kasti. Di Jawa juga bola kasti ya, bola kasti. Nah, berambut hitam kemerah-merahan, itulah tanda nubuah. Ada di Taurat. Numpang di belakang dada agak kanan. Ketika dia buka, dia lihat, Masya Allah, dia memegang kaki Nabi. Dipegang kaki Nabi. Abu Thalib tiba-tiba datang. Ada apa? Ya, jangan kau sentuh itu putraku. Anak ini lahir, bapaknya sudah tidak ada. Kaget Abu Thalib. Kau tahu dia ponakanku. Cepat-cepat kau bawa pulang ke Makkah. Kalau orang Yahudi melihat dia ini, pasti akan dibunuh. Orang Yahudi itu menunggu Rasul terakhir, dipikir dari kalangan Yahudi. Dari orang Arab, pasti mereka. Karena Yahudi itu punya dua sifat yang sampai sekarang sulit. Pertama, yuqatiluna al-anbiya. Mereka suka membunuh para nabi. Maka nabi paling banyak diutus kepada Yahudi. Yang kedua, mereka adalah kaum yang sulit diatur, sekalipun oleh para rahib-rahib Yahudi. Makanya kalau ada jamaah al-falah susah diatur, saya khawatir ada gen, ya, itu aja, Pak. Ya, susah banget, Pak. Ya, Masya Allah. Pulanglah Abu Thalib. Tapi Bapak bayangkan ya, dari 12 tahun dia sudah tahu dengan keterangan jelas dari Bukhairah itu Nabi. Berarti 4 tahun dalam pengasuhannya dia sudah tahu ini Nabi. Sampai Abu Thalib wafat, Nabi berusia 50 tahun. Karena Abu Thalib wafat 2 tahun sebelum hijrah. Karena setelah Abu Thalib wafat terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Apa yang terjadi? Ketika Abu Thalib wafat, coba kita lihat Pak, perjuangannya luar biasa. Pak, sekiranya hidayah itu cuma diukur dengan pengorbanan, tak ada pengorbanan yang lebih besar kecuali pengorbanan Abu Thalib pada Nabi. Abu Thalib itu bukan orang-orang kaya amat, tapi semua orang yang tawaf di Ka'bah itu tidak boleh melakukan hadyu kecuali hewan yang disiapkan oleh Abu Thalib. Dan itu dilakukan oleh dua, baik orang yang sudah Islam maupun yang masih jahiliyah, sama tawafnya. Jadi Abu Thalib itu kalau bilang pengorbanan, bahkan ketika orang-orang Quraisy mulai terganggu dengan risalah Nabi, mereka mendesak Nabi, ya, sampai memaksa Abu Thalib. Abu Thalib berkata, ya Muhammad, mereka semakin tidak sabar. Kalau kau pingin harta, mereka siapkan harta terbaik, wanita tercantik, ya. Kau pingin kedudukan, mereka akan angkat engkau sebagai raja, asalkan kau berhenti dari risalah Tuhanmu.
Ya ammi, wahai pamanku, jika matahari mereka letakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, supaya aku berhenti, lebih baik aku mati karenanya. Wah, Abu Thalib baru lihat. Bayangkan semua keterangan, semua bagaimana Nabi mengumpulkan seluruh keluarga Bani Hashim. Itu Abu Thalib hadir, Pak. Tapi sampai wafat, Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Ulama khilaf. Kenapa orang seperti Abu Thalib tidak dapat hidayah? Apa halangannya? Coba Pak, nggak dapat hidayah. Lihat asbabun nuzul surat Al-Qasas ayat 56. Nabi itu sampai membuka bibir pamannya, dipaksa oleh Nabi, dibuka bibirnya, ya ammi, qauli la ilaha, tak bergeming bibirnya walaupun dibuka oleh Nabi. Pertanyaannya, apa halangan? Pengorbanan, rasa cinta. Dia mendahulukan Nabi dari anak-anaknya. Dia menjaga Nabi dari semua orang Quraisy. Kalau iman, hidayah cuma diukur dengan cinta, pengorbanan, kasih sayang, rasa-rasanya kita ini nggak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi dengan ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah pada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Hanya Allah yang memberi hidayah pada orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Makanya Nabi selalu kalau ada sahabat, tiba-tiba sahabat kaget, Nabi berkata, aina ikhwani. Sahabat-sahabat berkata, kami saudaramu. Kata Nabi, bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Kata sahabat, kalau gitu di mana saudaramu ya Rasul? Mereka lah yang tidak pernah melihat wajahku, berjumpa denganku, tapi mereka tetap yakin, beriman, mengikuti risalah yang Allah turunkan padaku. Allah, nikmatul hidayah. Para ulama berdebat, kira-kira apa yang menghalangi hidayah itu datang? Di rumah itu Pak, kalau punya 4 anak, 5 anak, 6 anak, sampai 9 anak dulu. Sekarang paling tinggi 3, 4. Ada yang cuma 1, ada yang cuma 2. Ada yang juga punya 1 anak, wisuda, pas wisuda tabrakan meninggal. Macam-macam Pak. Coba Bapak lihat, selalu ada anak yang modelnya kayak gitu. Makanya Bapak-bapak, kata ulama, keluarlah beberapa tulisan ulama. Apa penghalang hidayah? Ini yang paling berat Pak. Kalau Bapak ingin berjuang Pak, jaga hidayah anak-anakmu. Karena ini berat. Kalau pakai landasan Quran, ada secara letterlek Allah menyebutkan siapa orang yang tidak akan dapat petunjuk. Tapi ulama berdebat, apakah Abu Thalib masuk kategori ini? 1, di Quran sangat jelas, orang pertama yang sulit mendapatkan hidayah itu adalah orang yang sombong. Quran surat Al-A'raf ayat 146. Mana santri ini? Ada santri? Hafal Al-Quran surat Al-A'raf. Al-A'raf ini sudah masuk juz 7, juz 8. Juz 8. Al-A'raf 146. Ayo, buka, baca. Apa kata Allah? Sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sungguh pasti aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Orang sombong itu susah Pak dapat hidayah. Pertanyaannya, apakah Abu Thalib sombong? Ulama berbeda pendapat. Sampai Nabi SAW mengatakan, mahwal kibir, al-kibir huwa batarul haqqi wa ghamtun nas. Apa itu?
menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu dia. Ingat hadis tentang sombong? La yadkhulul jannah man ya Rasul. Rasul tak jawab, diulang lagi oleh Nabi. La yadkhulul jannah. Ya, never 3 kali. La yadkhulul jannah 3 kali sahabat bertanya, 3 kali sahabat Nabi mengulang itu. Tidak akan pernah masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga. Sahabat ketiga kali enggak lagi nanya, kepalanya menunduk. Kata Nabi, man kana fi qalbihi, siapapun orang yang ada di hatinya mithqalu dzarratin min kibir, sekecil apapun kesombongan. Sombong bukan datang ke masjid pakai jas. Sombong bukan datang ke masjid pakai Rolex. Sombong bukan datang ke masjid dari rumah cuma ke Alfala pakai Alpa. Ya. Di saya tuh ada bapak-bapak tiap kali ke masjid hatta sholat zuhur pakai jas. Saya tanya sama dia, orang awam, Ji, antum ini beda dengan yang lain. Kalau ke masjid sarung pasti jas. Kenapa? Inilah Ustaz, ini kan saya ini mantan pejabat Ustaz. Banyak saya punya jas. Dan tiap jas tuh pakai kalau ada acara penting. Sholat ini penting Ustaz, maka saya pakai jas. Masya Allah. Bangga benar. Ada orang ke masjid cuma pakai kaos aja itu Pak. Dia tulisannya banyak lah. Kaos Jogja itu Pak, yang ada tulisan. Bahkan kadang dia salah pakai kaosnya itu. Tulisannya harusnya dia baca dulu tulisannya. Apa lihat-lihat orang di belakangmu, lu nantang gua juga ini. Nah, kalau yang pakai kaos tuh di masjid-masjid tuh suka ada rompi. Kan banyak orang datang ke masjid tuh kalau sholat keluar celengan di belakang. Maka dia siapkan rompi. Jadi marbot lihat ini ada jamaah kelihatan jeansnya, kaosnya pendek. Nanti kalau dia sholat bikin meragukan jamaah yang di belakang kan? Gitu. Maka kemudian dipanggil. Pakailah sementara rompi ini, selesai sholat kau taruh lagi rompinya. Nah dia pakai rompinya itu di laundry, jangan 20 tahun di situ. Masya Allah. Jadi dia pakai gitu. Jadi ada rompi. Rompinya tipis Pak, cuma ininya itu tidak pakai tangan, tetapi agak panjang sampai ke lutut. Nah itu banyak pula itu dijual ya. Di masjid-masjid itu beberapa saya lihat banyak yang menyiapkan. Bahkan untuk imam dan khatib disiapkan juga. Karena kadang-kadang imam telat, dia mau ke sini kalau ke rumah pakai jubah telat, maka kemudian di sini ada jubah imam. Nah gitu. Saya pernah mau khutbah Jumat pakai batik. DKM panggil, Ustaz, duduk dah Ustaz di kantor dulu. Ustaz, mohon izin Ustaz, batiknya boleh Ustaz diletakkan. Kenapa? Pakailah jubah Ustaz. Masya Allah. Karena ada masjid itu nggak suka lihat khotib pakai batik. Gitu kan? Gitu. Ada, walaupun secara fikih mah sah. Karena nggak ada ketentuan pakai batik sah apa tidak, nggak ada. Tetapi adabnya khotib itu. Kalau mimbarnya kayak begini, khotib pakai celana jeans pun nggak apa-apa. Karena mimbar tertutup. Tapi kalau mimbar ala Rasul yang 3 tangga, alamak orang nggak lihat khutbah kamu, dilihat ini khotib ini okem juga itu. Udah gitu jeansnya bolong pula lagi, Masya Allah. Ini preman mana yang mampir itu? Kalau di Mesir orang khotib itu Pak, celana jeans dia Pak. Tapi ketika dia khutbah kaget jamaah itu, Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian, jaga baik-baik Pak ya, hidayah itu Pak. Cek satu-satu checklist. Kalau saya sering bilang begini, mohon maaf Pak. Jamaah Al-Falah ini kan kalau kelasnya premium, akan sudah platinum. Ya.
Coba bapak ibu checklist saudara kandung bapak. Checklist saudara kandung bapak. Coba lihat Pak. Bagaimana caranya Ustaz? Kumpul keluarga, diundang. Pas waktu sholat 11:30 break acara. Kita ke masjid. Ketawa gitu. Wah, masjid Pak. Celana saya kurang bersih kayaknya nih. Ada sarung Pak. Saya belum mandi. Wah, junub Pak. Gitu. Ada aja saudara itu susah. Dan kadang-kadang kita cuek ada saudara begitu Pak. Nggak boleh loh Pak. Bapak punya saudara kandung 2 orang, 3 orang Pak, checklist Pak. Bukan soal berapa tiap bulan Bapak transfer ke dia Pak. Itu urusan sepele itu Pak. Tapi lihat hidayahnya Pak. Hati-hati Pak. Jangan biarkan saudara kita bertahun-tahun sholatnya bolong. Hati-hati Pak. Saya sering bilang Pak, di hari kiamat tak ada penyesalan yang paling utama. Bukan penyesalan pada istri dan anak, bukan penyesalan dengan orang tua, penyesalan terberat, penyesalan paling utama seorang itu dengan saudara kandungnya. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kata ulama tafsir, kenapa di hari kiamat seseorang itu dipisahkan pertama dengan saudara kandungnya? Karena di dunia dia tak menghiraukan. Bapak sering dapat itu kan, WA ustaz-ustaz, WA motivasi. Jangan kau kirim ke grup Al-Falau, udah banjir. Kau kirim ke nomor abangmu, kau kirim ke nomor adekmu. Itu. Jangan kau kirim ke mantanmu, bahaya. Itu dia. Inilah perjuangan Pak. Jaga baik-baik Pak. Keluarga itu hidayah itu luar biasa. Jadi sombong itu boleh jadi, kata ulama, Abu Thalib itu kalau cinta-cinta, sayang-sayang, tapi dia tidak pernah menyatakan di hadapan Nabi syahadat. Makanya iman itu Pak tak cukup kau buktikan kau baik. Kenapa? Karena syarat pertama itu apa? Tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan. Tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. 3 ini tidak boleh dipisah. Terucap oleh lisan, dibenarkan oleh hati, dan dibuktikan dengan amal anggota tubuh. Jadi kalau kita lihat Pak, Abu Thalib itu kalau diukur amal rasanya kita Masya Allah, tidak ada Pak. Bahkan ketika Nabi itu usia 8, 9, 10, Abu Thalib tak tidur kecuali dia lihat Muhammad sudah tidur. Masya Allah. Begitu cinta itu paman ya terhadap anak. Maka kemarin ketika mamang ya, di adik mertua istri itu menikahkan putri paling bungsu, Ustaz, kami minta Ustaz lah yang khutbah nikah. Masya Allah. Pesannya dari Majalengka. Kami 30 orang lah pagi itu menyambut mereka. Alangkah kagetnya kami. Ini akad nikah apa pawai? 300 orang mereka dari Majalengka. Ustaz 2 bis, 20 Avanza. Masya Allah. Saya tanya mama, cukup gak ini makan pagi ini? Masya Allah. Akhirnya itu kami yang tuan rumah tidak ada yang duduk, semuanya mereka duduk. Udah gitu 300 itu sepuh-sepuh semua. Saya tanya sama orang-orang sudah, emang Ustaz kalau di Majalengka nikah ada keluarga yang nggak diajak, marah mereka. Masya Allah. Itu setelah malam Pak, anak putri itu langsung dibawa ke Majalengka. Kenapa? Besoknya ada acara lagi di sana. Lah, ini cukup ini Ustaz, ini cukup keluarga ini. Besok acara undang tetangga. Masya Allah. Begitulah keluarga itu Pak. Jadi bapak-bapak jaga baik-baik ini. Jadi Prof Yul sudah seumuran begini tetap aja checklist. Berapa saudara kandung Pak Prof Yul? 5. Semua masih hidup? Prof, nomor berapa? Nomor 4. Berarti ada nomor 1 ya? Checklist semua itu Pak.
checklist anak-anaknya. Berat Pak ya, tanggung jawabnya berat, dan itu perjuangan kita sebenarnya dalam keluarga, menjaga hidayah di tengah keluarga. Gitu. Kumpul adik-adik apa semua, pastikan itu. Paling indah kumpulin semua saudara kandung, umroh bareng. Depan Ka'bah itu berdoa bersama saudara kandung. Masya Allah. Gitu. Saudara kandung itu. Ada saudara kandung itu diajak umroh nggak mau dia. Padahal kakaknya ongkosin, sudah semua sama istrimu, anak-anakmu apa ongkosin? Nggak lah katanya. Jadi yang disebut batarul haq. Dia menolak kebenaran. Makanya al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah. Jangan kalian termasuk orang-orang yang meragukan kebenaran itu. Makanya baca Quran. Kenapa baca Quran itu langsung ketemu dengan ayat? Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Langsung Allah katakan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Walaupun kata ulama di Al-Baqarah juga dikuatkan, hudal lin nas, petunjuk bagi manusia. Makanya hati-hati Pak. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ada orang sombong, kau ambil tanah, lap di wajahnya, supaya dia tahu apa awaluhu, awal kamu tuh min nutfah, saripati tanah, wa akhiruhu jufa, dan akhir kamu sebongkah bangke. Berapa lama kita bertahan Pak? Ya, paling 2 masa jabatan. Kecuali tunggu sidang istimewa MPR, kemungkinan besar akan ada perubahan. Apalagi keluar aturan MK, presiden bisa 35 tahun, berubah lagi. Namanya juga usaha. Gitu Pak ya. Jadi sekali lagi, jaga hidayah di keluarga Pak. Itu tugas kita yang paling utama. Saya ditanya, Ustadz, saya pengen nikah lagi. Keren ente. Apa syarat standar saya bisa nikah lagi? Saya bilang, standar yang paling ringan. Apa? Kau bawa, bangunkan anak laki-lakimu sholat subuh di masjid denganmu. Waduh Ustaz, rasanya sulit saya kalau salat itu. Kenapa? Sampai hari ini saya sulit membangunkan anak laki-laki saya. Itu dia. Tak sedikit tuh, Ustaz kayak datang ngajar tempat ini, anaknya masih tidur di rumah. Itu masalah itu Pak. Membangunkan anak laki-laki. Mohon maaf ini bapak-bapak, bapak ini enak benar datang ke sini. Jam 4 bapak sudah bangun Pak, itu telepon dulu anak tempat kosnya. Ustaz, anak saya udah nikah dia. Kalau anak bapak perempuan, jangan kau telepon dia, izin dulu sama suaminya. Akad itu sudah kau serahkan dia. Tapi kalau anakmu perlaki-laki, sampai kapanpun dia anak bapak. Itu kaidahnya. Telepon dia. Nah, kau udah bangun kan? Bangunkan istri mana anakmu. Begitu seorang ayah tak melepas anak laki-lakinya. Bangunkan dia. Nah, bangun gitu. Seperti itu. Ukurannya kau bawa anak laki-lakimu subuh di masjid. Kalau membangunkan anak saja belum bisa, jangan gaya-gaya dulu Pak. Jangan gaya-gaya dulu. Punyalah anak laki-laki kan? Tapi itu tidak tinggal di sini. Iya. Kalau tinggal di sini, bangunkan dia, siram air kalau perlu. Bangun, bawa ke masjid. Begitu. Apalagi kalau menantu tinggal di rumah. Allah. Tidak bangun dia Pak. La haula wala quwata illa billah. Itu bukan menantu tuh Pak, hantu kalau nggak bangun subuh dia. Ada bapak-bapak ibu-ibu itu senang banget punya menantu. Kenapa? Ayah, coba dengar dari kamar anak kita tuh. Kenapa? Ada orang ngaji itu, masya Allah. Kata si ayah, tidak salah kita pilih dia menantu kita. Pas sudah mau subuh, kok ngajinya nggak berhenti-berhenti. Pas dilihat ternyata HP itu di sekitar.
namanya menantu banyak akal itu ya. Ya, Masya Allah. Pak Haji kemarin tuh pas Ramadan itu Pak Haji, itulah seumur hidup saya bawa jamaah haji. Pas putaran tawaf ke-6 kunut, kan saya kalau bawa jamaah haji Ramadan itu caranya gimana Ustaz masuk? Tunggu, kan kita sudah maghrib, sudah isya. Pas sholat isya selesai kami masuk jalan. Nah, itulah kesempatan jamaah pakai baju ihram, diberi ruang itu. Pas mulai mereka tarawih kami boleh masuk. Tawaf itu berjubel karena cuma orang yang tawaf saja, yang lain pasti nggak ada karena sholat tarawih. Pas tawaf ke-6, Masya Allah, kemudian selalu kalau umroh kita pakai headset, satu arah perintah. Jamaah sekalian, doanya berhenti dulu. Kenapa? Perhatikan sekarang kunut ya oleh imam. Pas samping saya, Ustaz, kayaknya ini Sudais. Iya, saya bilang, ini kunutnya Imam Sudais. Itu jamaah angkat tangan tuh lagi tawaf keliling. Itu air mata, Masya Allah. Itu dia Pak. Punya kesempatan pernah sekali itu Pak. Pas kita tawaf ke-6, Sudais kunut. Itu tawaf mutar tuh lumayan Pak, Ramadan itu pelan. Sampai kami selesai tawaf terakhir itu Pak. Doanya selesai. Masya Allah. Memang mutawif kita, Ustaz pingin gak kalau pas kunut ya kita di tawaf yang ke-6 pas doa. Dia udah ukur itu, orang Madura itu tahu persis dia. Tiap hari di situ lah. Dia udah ukur. Masuk pas imam sholat isya itu, kita sholat isya selesai kita jalan ikut. Tapi Ramadan itu padat Ustaz. Ternyata mutawif tahu mana jalan masuk padat. Ikut jalur orang bawa roda itu, dorong roda itu. Udah ke situlah kita itu. Sampai di depan Ka'bah hanya khusus orang yang tawaf. Imam saja itu mundur Pak kalau Ramadan. Imam itu mundur dari Ka'bah Pak. Karena di Ka'bah itu cuma orang yang tawaf. Masya Allah. Itu pas tawaf ke-6 sudah berdoa, kami pun berdoa. Masya Allah, mengaminkan. Itu betapa indah. Ini bulan Oktober ada jamaah muajab. Dia bawa 18 orang anggota keluarganya. Ustadz, kami minta Ustadz isi manasik umroh di Purworejo hari Jumat, nanti Sabtu di Jogja. Jadi keluarganya itu travelnya kita di Bogor. Tidak mau mereka datang ke sini kan? Kita yang datang ke sana. Tapi 18 orang itu keluarganya. Dia bawa semua. Masya Allah. Itu ada keluarga yang sampai selevel itu Pak. Dia pingin bawa keluarganya di depan Ka'bah semua. Masya Allah. Itulah semangat ingin masuk surga sekeluarga. Bapak pikir kalau Bapak masuk surga ada keluarga yang tak masuk enak Pak? Enak Pak. Kata para ulama, di akhirat kelak itu pemandangan yang paling miris nanti adalah ketika nanti bagaimana Nabi Nuh dipertemukan, dilihatkan bagaimana nasib anaknya Kan'an, Masya Allah. Bagaimana Nabi Musa, Allah akan perlihatkan nasib sepupunya Korun. Korun itu anak bibi Nabi Musa. Bagaimana Nabi Adam, dia akan menangis melihat Qabil, putranya. Ya, Qabil itu sampai wafat tak bertobat dia. Begitu. Dan yang paling sedih tentunya adalah Nabi SAW akan melihat pamannya Abu Thalib. Tapi di dunia Allah sudah menjanjikan pada Nabi, Abu Thalib itu adalah manusia di muka bumi yang paling ringan hukumannya di neraka. Yang paling ringan tapi tetap neraka masalahnya. Itulah bapak-bapak sekalian. Maka perjuangan paling berat seorang ayah itu adalah perjuangan untuk sampai menjaga hidayah keluarga. Ustaz, ada yang lain bikin orang tak dapat hidayah? Ada di Quran. Namanya al-ghaflah, lalai. Orang lalai walaupun sudah dekat, walaupun anaknya kiai, ya ponakannya ustaz apa segala macam, sulit. Lihat Quran masih surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf 179.
Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isi neraka itu adalah jin dan manusia. Kenapa bisa begitu? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hati-hati nih Pak, jangan sampai ini lahum qulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Ingat baik-baik Pak, ketika kita lahir di muka bumi, itu Pak, kita nggak bawa apa-apa. Makanya kata Allah, huwallazi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian dikeluarkan dari perut ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Allah berikan kita pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, ketika tempat tiga ini nggak dipakai Pak, apa kata Allah di sini? Ulaika kal an'am. Matanya buta, ya, hatinya buta, telinganya tuli, kata Allah mereka seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Pak Abdurrahman, Pak Haji, kenapa orang Betawi itu kalau lamaran ada roti buaya? Pernah lihat kan? Ternyata buaya itu, ternyata itu binatang paling setia kalau di air. Dia tak menyentuh kecuali pasangannya. Itulah buaya selama di air. Kalau dia naik ke darat, berubah. Nah, itu. Punya hati mati, punya mata buta, punya telinga tuli. Masya Allah, rumah cuma 2, jaraknya nggak ada 10 meter, tapi sulit ke masjid. Masya Allah, berat. Nggak usah dengan kita Pak, Masjidil Haram itu Pak, ada orang Arab nggak ke masjid itu Pak. Kata dia ini tanah haram, di rumah aja dia sholat. Masya Allah. Sama dengan jamaah kita itu, ya, kalau sudah di Zam-Zam nggak pernah ke haram kecuali tawaf aja. Selesai tawaf, udah itu. Kalau yang di As-Safwa di lantai M, ya, kan 2 tempat sholat tuh, nyaman betul itu Pak. As-Safwa, lantai M. Dan kalau lantai M itu Pak, kan dia modelnya mutar gini. Kalau kita naik yang lantai 9, yang tengah, itu tengah. Nggak, kalau lantai M itu Pak, kelihatan tuh orang di Ka'bah itu Pak, duduk paling depan. Saya kemarin tuh telat, saya tutup. Kalau haram itu tutup Pak, 1 jam lebih sedikit dan tutup masjid. Saya naik ke lantai M, sholat di situ. Pas dapat paling depan lagi, Allahu Akbar, nyaman betul. Dari sebelum asar sampai selesai tarawih, tak pulang saya di situ. Mau berdiri itu syekh yang beri saya, tahan. Indonesia, nah, lihat haram, jangan kemana-mana, duduk di sini. Saya pijit-pijit kakinya sambil baca Quran terus. Pas maghrib, Masya Allah, nggak bergerak saya di situ Pak. Anaknya itu bawa makanan itu, sandwich apa semua. Masya Allah. Sampai itu, tak keluar saya Pak di situ terus. Itikaf di situ aja terus sampai selesai. Masya Allah. Tanah haram semuanya. Memang itikaf itu kalau sudah kita pergi umroh Ramadan Pak, umroh di bulan yang lain itu udah nggak terasa. Gitu. Umroh yang paling utama itu Ramadan. Saya baru tahu kenapa orang Arab itu kalau Ramadan beruntung. Kata mereka, kami haji dengan Rasulullah. Karena orang yang umroh Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Orang Arab itu begitu Pak. Kalau Ramadan itu Masya Allah, penuh itu, Masya Allah. Ajak itu. Tapi kalau masih pertama keluarga ajak umroh, jangan Ramadan, kapok dia Pak. Lihat orang aja dia bingung, penuh begini gimana jalannya, Masya Allah. Umroh paling enak itu November, ya, atau lewat dikit ke Februari.
Ustaz Desember, penuh Pak. Kadang Bapak jam 5 sore, maghrib belum dapat kamar kalau di Makkah. Kenapa? Berantakan atur kamar. Gitu. Kecuali Bapak umroh pakai Aladin. Aladin itu umroh termahal sekarang. Aladin, umrohnya 100 juta paling murah. Tapi Bapak cium Hajar al-Aswad. Cium Hajar al-Aswad, tempelkan pipi di multazam, dan ketika tawaf dikawal sama tentara yang baretnya merah. Kalau baretnya hitam itu tentara biasa. Tapi kalau yang baretnya merah, tentara kerajaan. Seperti Bung Anis yang kemarin haji, dijaga terus sama tentara yang itu travelnya Aladin. Kalau kita masuk di imigrasi paling kiri, paspor kita nggak dicabut, langsung aja turun dari pesawat pakai karpet merah, masya Allah. Dan kalau di Zam-Zam, hotelnya apa? Hotel yang lantai 11 langsung Pak, tidak pakai sambung lift 2 kali. Nama hotelnya Raffles, masya Allah. Satu malam berapa Pak? 16 juta. Gitu Pak. Jadi kalau 9 hari itu Pak, mantap. Lalai, jangan sampai lalai. Termasuk orang yang lalai sampai mati, dia tak bawa keluarganya umroh, itu juga lalai. Bawalah keluarga itu umroh Pak. Kalau menurut saya itu paling penting setelah keluarga itu Pak, bawa saudara kandung tuh. Saudara kandung saja Pak, mau laki perempuan paksa, bawa umroh bareng. 5 orang dengan Pak Yuli itu Pak. 5 orang itu 150 juta itu Pak. Ada bintang 3 itu Pak. Kalau Bapak pingin mereka semua di bintang 5, 4 kali 5 berarti 200 juta. Bawalah mereka umroh Pak. Makanya yang masih muda-muda enak. Kalau udah tua-tua Pak, 5 itu ada yang pakai kursi roda, sehat semua. Bawalah Pak. Enak betul itu. Di depan Ka'bah berjanji, ya Rabb, kumpulkan kami. Engkau kumpulkan di depan Ka'bah, kumpulkan kami juga ya Allah di Taman Firdaus. Almarhum Bapak itu Pak senang lihat itu, masya Allah. Yang terakhir apalagi nih Pak, penghalang orang dapat hidayah. Ya, setelah apa tadi? Sombong. Yang kedua lalai. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ini yang kita tidak boleh tinggalkan. Tidak mau belajar. Makanya kata ulama, hidayah itu 2. Ada hidayatul irsyad, itu harus belajar. Makanya ayat pertama kita di Quran Iqra, bukan sholat. Hidayatul irsyad, harus ada usaha belajar. Ustaz, ada orang tuh tidak belajar tapi dia ke masjid. Itu namanya hidayatul taufik. Ustaz Taufik, hidayatul taufik itu langsung dari Allah. Ustaz, ada orang kok nggak ada apa tapi dia ke masjid. Ini dia nggak belajar Pak. Ya, tapi itu doa orang tua. Orang tuanya baik, menjaga makanan yang halal, itu anaknya terjaga, itu langsung dari Allah. Tapi ada orang belajar dulu, belajar, hidayatul irsyad, baru dia dapat hidayah. Begitu Pak. Hidayah 2, hidayatul taufik dari Allah langsung, given. Ya, ada orang yang memang orang tuanya, kakeknya, Ustaz, ini anak ini sebenarnya enggak madrasah, tapi kok dia ke masjid? Hidayah dari orang tuanya. Sebagaimana bangsa Arab mendapatkan itu dari Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Anaknya dapat. Makanya bapak-bapak ini yang sepuh-sepuh banyak-banyak mendoakan anak dan cucu. Kenapa? Boleh jadi anak dan cucu itu dapat hidayah karena doa orang tuanya. Masya Allah. Ingat Pak, kalau sombong, Umar lebih sombong dari Abu Thalib. Kalau sombong, Umar lebih sombong dari Abu Thalib. Lalai, Umar lebih lalai dari semuanya. Tapi kenapa dia dapat hidayah? Itu disebut hidayah taufik. Kenapa? Doa Nabi. Allahumma izzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan 2 orang Umar. Umar ibn al-Khattab, Ammar ibn al-Hisham. Ammar ibn al-Hisham siapa itu? Abu Jahal. Jadi ada orang itu Pak dapat hidayah karena doa.
Salah satu jarang berdoa ini adalah mendoakan tetangga bapak yang tidak ke masjid. Doain dia. Tiap kali bapak lewat rumahnya, ya Allah, berikanlah dia hidayah. Kuat-kuat begitu. Kebetulan istrinya hidayah keluar. Ada apa Pak? Masya Allah. Seperti itu Pak. Ya, dan mudah insya Allah jaga baik-baik. Ya, ini perjuangan kita. Makanya kalau ditanya apa jihad terbesar seorang ayah pada anak-anak, menyekolahkan anaknya. Karena itu adalah hidayatul irsyad. Makanya di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Al-Irsyad. Al-Irsyad itu pokok di pendidikan. Karena dia tahu salah satu pintu hidayah yang harus diusahakan adalah belajar. Makanya Al-Irsyad, jalan pintu hidayah yang harus ada usaha namanya irsyad. Hidayatul irsyad. Karena dia belajar, Allah berikan dia hidayah. Tapi ada yang given, namanya hidayatul taufik. Makanya kita kalau mendoakan orang tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya para ustaz tuh, wabillahi taufik wal hidayah. Masya Allah. Karena boleh jadi dengan doa seorang ustaz seperti itu, orang itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama benar ini jamnya selesai, insyaallah. Ada pertanyaan santri? Berapa orang santri sekarang? Kemarin saya mengisi di Pesona Kayangan. Santri-santri banyak tuh. Lagi ada tasbih. Ustadz ini yang tasbih 3 orang 30 juz. Subuh tadi sampai sekarang dia 14 juz. Sekarang ini habis zuhur, nanti sambung lagi Ustadz sampai asar. Kemana? Ini mereka semua pergi ke Tunis. Masya Allah. Gitu. Jadi ada santri-santri yang lanjut ke Tunisia, tapi mereka harus setor hafalan 30 juz dalam satu kali. Maksudnya dari habis subuh sampai zuhur istirahat, nanti habis zuhur jam 1 sampai asar. Sekali setor 30 juz. Masya Allah. Nah, itulah syaratnya mereka berangkat ke sana. Saya dari dulu tanya, kenapa orang Indonesia kalau pergi ke Saudi, ke Timur Tengah harus hafal Quran? Ya, orang Arab masuk Madinah itu gak hafal Quran Pak. Karena namanya sekufu. Orang luar Arab tuh harus hafal Quran dulu, baru bisa gabung dengan orang Arab. Kalau nggak hafal Quran ini, mentalnya dikhawatirkan. Makanya lihat anak-anak Indonesia kalau masuk Madinah itu Pak, menonjol-menonjol. Kenapa? Karena sudah hafal Quran. Itu biasa. Termasuk hidayatul irsyad. Orang tuamu mengizinkan kalian datang ke Al-Falah ini, ke Yasmin, itu bagian mereka berjaga hidayatul irsyad. Agar kalian selalu dapat hidayah dengan belajar, insyaallah. Jaga baik-baik semangat kalian. Ya. Dulu kecil tuh saya selalu ingat tulisan di dinding SD kami di kampung itu. Apa itu? Tulisannya memang Inggris. Jadi itu pula yang saya ingat. Student today, leader tomorrow. Itu dia. Semangatnya begitu. Hidayatul irsyad. Belajar nak ya. Mudah-mudahan Allah jaga kalian baik-baik. Ya. Jangan sombong, jangan lalai, dan jangan berhenti belajar. Penyakit yang paling berbahaya pada diri seseorang adalah ketika dia pensiun belajar. Ya. Pensiun belajar. Prof, ngaji. Saya udah profesor. Firaun juga di profesor ya. Jangan berhenti belajar Pak. Belajar sebagai setiap orang. Di Yogyakarta Ustadz Wijayanto, tapi bukan Wijayanto RWN. Itu punya sekolah namanya, dia umurnya 56, mulai dari 56. Jadi pensiun yang standar itu sampai ini sepekan 3 kali belajarnya. Bayarnya tiap bulan cuma 200.000. Bayar cuma 200.000. Untuk apa itu? Snack aja. Tapi belajarnya resmi di Jogja. Ya, belajar apa? Mulai dari Iqra. Kalau pejabat-pejabat dia nggak mau dikelompokkan, dia mau sendiri. Maka dia tambah lagi, bayar lagi 1 guru untuk supaya dia bisa ngejar Iqra. Sampai gitu. Sampai belajar puncak SKS tertinggi mereka adalah apa? 1, apa itu?
husnul khotimah. Masya Allah. Ada satu mata kuliah yang mereka paling suka ikut. Apa itu? Syakaratul maut. Masya Allah. Belajar Pak. Tak ada yang lebih menyakitkan Pak, kalau kita tidak tahu tentang syakaratul maut. Dalam hadis disebutkan seperti sakaratul maut itu seperti apa Ustaz? Ditebas dengan pedang di tempat yang sama 300 kali tebasan. Kuat Pak. Maka ulama-ulama itu doanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagi kami dalam sakaratul maut. Masya Allah. Apa kata para ulama? Pingin mudah sakaratul maut, jangan menunda panggilan ajal. Masya Allah. Jangan menunda panggilan ajal. Ustaz tahu, sudah ikut semuanya Ustaz. Jangan menunda panggilan ajal. Yang kedua, jangan menunda kalau orang minta tolong. Apalagi yang minta tolong itu saudara. Bang, anak aku sekolah bang. Ya, aku udah cari kemana-mana, tolonglah bang. Kenapa? Kau kurang. Berapa kurangnya nih? Langsung bayar. Mudah sakaratul maut. Jangan menunda aja. Allahu Akbar. Tar aja. Kebanyakan makan kue tar. Dek, ajan dek. Tar. Ya, yang kedua, jangan menunda kalau orang minta tolong. Apalagi yang minta tolong saudara, apalagi yang minta tolong tetangga. Pak Haji, anak saya Pak Haji kenapa? Berdarah, ayo. Masya Allah, ditolong langsung. Begitu. Ya, jangan menunda itu. Dan yang ketiga, jangan menunda bayar hutang. Terutama hutang sama istri. Ngajak istri ke toko emas, jangan ditunda. Bu, ada lagi yang ngajak kita ke Mas Bu? Belum? Masya Allah, hutang itu dia, Masya Allah. Kan cuma ngajak, belum tentu beli, Masya Allah. Saya termasuk suami yang sering ngajak istri ke toko emas. Tapi kata istri saya, gak usah lah ya, Masya Allah. Yang penting sudah ngajak Pak Abdurrahman. Gitu. Semoga Allah jaga keluarga kita. Semoga Allah jaga anak-anak kita. Semoga Allah jaga dunia kita. Dan semoga Allah jaga akhirat kita. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husni khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innaka antas samiud du'a wa tub alaina ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ila qawmit tariq ila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.